Pokoknya buat masyarakat Jawa Barat mah vaksin wajib. Wajib. Dan kalau nggak vaksin nggak bisa masuk mall. Nah itu Pak gitu. Tapi kadang gini ada anekdot ya Pak ya. Yeah. Ada anekdot yang bilang buat suami-suami nih ya, udah istri-istrinya jangan divaksin, biar istrinya nggak ke mall. Nggak ke mall, online ya. Oh iya sih benar juga ya. Lagi tidur di foto kartu kredit, iya, ya kan? juga. Kita bangun itu barang-barang udah penuh di rumah. Tagihan kan? muncul, ya. Jadi vaksin aja. Vaksin aja lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Vox Pop, gimana kabarnya? Kembali lagi di Vox Pop Podcast Humas DPRD juaranya. Masih barengan Kakang Ray nih di hari ini. Seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol seru dengan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Nah yang spesialnya hari ini anggota DPRD-nya ini ternyata bukan baru menjabat 1 tahun ataupun 1 periode, tapi udah 3 periode loh. Wah hebat ya. Datang dari Komisi 1 Fraksi Gerindra Persatuan, lalu juga datang dari Dapil 9 Kabupaten Bekasi, dan yang paling penting ternyata orang Medan. Udah ketebak dong ya. Langsung aja Bapak Haji Sahrir SEM Ilpo. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Segar pisan kayaknya. Iya. Tetap jaga kesehatan. Tetap jaga kesehatan ya, meskipun lagi pandemi tetap jaga kesehatan. Harus, ya. Itu wajib. Betul banget. Dan kita mengucapkan terima kasih Dak ya, sudah menyempatkan hadir di hari ini. Kita ngobrol-ngobrol seru tentang Bapak, terus juga kegiatan juga, apalagi sekarang masih COVID ya, PPKM juga, nanti kita akan bahas semuanya. Oke, tapi Pak, sebelum kita ngobrol ini ya, Jawa Barat levelnya udah turun ya. Nah itu makanya kita mau tanya nih, karena kan Bapak terjun langsung nih ke masyarakat ya, tentang levelnya langsung turun nih, jadi level, ada yang level 2, level 3, meskipun ada ya yang masih level 4, tapi bisa lah gitu kan ya. Tapi sebelum itu Pak, kita bakal ngobrol dulu dengan fakta-fakta seru tentang Bapak. Wah, ini signaturnya Vox Pop Pak, fun fact. Nanti siap ya. Tinggal diklarifikasi aja. Boleh. Silakan. Pertama, ini ternyata Bapak suka sama otomotif. Iya, memang dari dulu ya, dari kecil, dari sepeda, terus motor, ya ada dewasa ya mobil gitu ya. Nah, itu pasti tingkatannya udah langsung naik aja. Langsung naik. Kalau dari kecil dulu dari BMX gitu waktu. Oh iya, sepeda BMX ya. Sepeda. Jadi tadi waktu dibilang saya orang Medan, memang lahirnya aja di Medan. Oh, lahirnya di Medan. Kalau orang tua almarhum bapak itu dari Aceh. Kalau ibu dari Sunda. Oh, jadi mix lah ya, Sumatera Jawa lah ya. Jadi kalau di rumah saya panggilannya bukan Sahrir. Apa tuh? Tapi Cecep. Cecep. Jauh, Pak. Jadi memang ada nama Sundanya. Oh, jadi Cecep Sahrir gitu ya. Enggak juga kan ya? Panggilan aja lah. Nah, kalau Sahrir itu di tempat yang resmi, sekolah, pendidikan dan lain-lain. Nah, kalau yang Cecep itu kesehari-harian. Nama sayang mungkin termasuk teman-teman dulu. Oh, masih tapi ada yang Cecep juga meskipun di Medan juga gitu ya. Oke, jadi nama kesayangan lah ya. Kalau istri panggilnya Cecep juga, Pak? Enggak ya. Sayang mungkin abang-abang ya. Nah, tadi penyuka otomotif ya. Dari BMX itu zaman-zaman kapan tuh? Dari SMP ya, tahun 80-an. Saya bisa ngelompatin orang. Oh iya, bisa Pak. Oh yang ini ya, yang trik-trik itu gitu ya. Oke. Terus masuk ke motor mungkin ya. Motor cross, ikut road race sama motor cross gitu. Oke, tapi kalau misalkan ngomongin motor, yang pertama kali punya motor apa Pak? Dulu ya. Dulu itu sepeda motor bebek dulu. Oh bebek, ada Yamaha Poswan. Terus RX King ya, motor-motor jadul yang benar punya tenaganya kuat ya. Terus ada Kawasaki, ya ada Yamaha NMAX, ada Honda HDV ya gitu-gitu. Pokoknya motor-motor yang sekarang yang gede-gede juga ya. Kalau sekarang mobil nih, hobinya mobil yang SUV kah, atau mobil yang sedan kayak yang ceper-ceper kah, atau mobil yang kayak gimana Pak? Ya kalau itu kan untuk kebutuhan ya, tinggal menyesuaikan aja. Ada, sedan ada gitu. Pokoknya mah yang berhubungan dengan otomotif dilibas aja lah ya. Nanti nggak ada kepikiran beli pesawat jet Pak? Waduh, enggak. Otomotif juga mungkin ya, cuman levelnya beda lagi, itu bukan di darat ya. Bukan di kita itu. Nah langsung lagi Pak, fakta selanjutnya, Bapak tuh sekolah olahraga, dan olahraganya ini seru juga sih, golf, nembak, sama sepeda. Dari 3 ini, mana yang paling suka?
lebih ke sepeda ya. Lebih sepeda. Sepeda karena basic dari dulu memang itu ya. Jadi kita lebih ke sepeda. BMX itu loh ya. Terus kalau nembak ya sekali-sekali. Terus kalau memang ada undangan dari teman-teman di angkatan TNI ya kita hadir acara-acara event-event besar mereka kita ikut. Oke, yang penting tiga-tiganya suka aja. Tapi yang paling sering sepeda mungkin ya. Sepeda. Dan kalau misalkan sepeda biasanya kemana Pak? Ya rutenya tergantung nanti dengan teman-teman gitu ya. Sepakat misalnya kota Bandung atau nanti bisa keluar kotanya kemana. Paling jauh kemana Pak? Masih di Bandung aja. Masih di Bandung aja ya. Karena mungkin ya sibuk juga sebagai anggota DPRD ya. Jadi untuk ini aja sama-sama teman lah gitu aja paling. Sama juga menjaga kesehatan aja yang paling penting itu lah ya. Betul. Dan ini adalah fun fact yang terakhir Pak, fakta terakhir. Ternyata Bapak hobi wisata kuliner. Dan katanya yang paling suka tuh nasi Padang, tapi tambah telur dadar. Iya. Wah, itu bocoran dari mana itu ya? Mas DPRD juaranya Pak. Oh, berarti ada yang lama itu. Ya itu makanya. Ya. Hati-hati Pak. Ya, jadi itu wajib itu kalau telur dadar itu wajib. Jadi memang dari dulu itu udah makanan sehari-hari kita. Jadi memang kebawa ya sampai usia segini. Kalau makan itu ya harus ada telur dadarnya. Gitu. Wajib, meskipun nggak nasi Padang. Ya, mungkin nggak nasi Padang. Apapun yang penting telur dadar. Punya kenangan apa sama telur dadar Pak? Ya kalau dulu orang tua almarhum itu kalau sarapan pagi kita mau berangkat sekolah disediain telur dadar gitu-gitu ya. Jadi udah memang kebiasaan. Kebiasaan dan ke bawah sampai sekarang. Ya, kalau sekarang jadi anggota dewan tetap. Masih. Sarapan pagi telur dadar. Masih. Sehari berapa banyak Pak telur dadar Pak? Tergantung makannya di mana nanti. Oh kan, gitu. Tapi kalau misalkan dia lagi kunjungan misalkan ya, tetap nyari telur dadar. Di bebek tepi sawah juga kita pesan telur dadar. Yang penting telur dadar ada. Ada. Tapi standar aja gitu telur dadarnya. Iya, biasa aja. Dia misalnya 2 butir gitu ya, kita pesan bikin 2 gitu ya. Maksudnya 2 dijadiin 1 gitu biar agak tebel lah, itu aja. Jadi sebenarnya nggak kalau misalkan istilahnya istimewa nggak istimewa juga sih, cuman harus ada lah. Tapi kadang-kadang kan ada di restoran Padang telur dadar yang crispy gitu ya. Crispy, nah, betul. itu kita bisa habis 3. Iya, itu makanya bisa habis 3 porsi gitu ya. 3 porsi ya. Gitu. Tapi kalau makanan yang lainnya tetap suka dong ya? Suka. Cuman dan teman-teman di DPRD kadang-kadang kalau mau makan coba tanya Sahril tuh, dia tahu tuh di mana yang enak. Iya, karena hobi wisata kuliner ya. Oke. Pak, kalau misalkan selama pengalaman nih ya. Pernah punya pengalaman yang menarik nggak sih Pak selama misalkan ini kunjungan nih ataupun kemana nggak pernah nemu telur dadar, pernah nggak sih Pak? Gimana gitu kalau nggak nemu telur dadar gitu Pak Sari? Oh. Ya, ada kadang-kadang ya. Ya pasti nunggu nantilah sampai bisa di mana gitu ya, entah di rumah atau di mana baru balas dendamnya di sana. Oh gitu. Ya. Jadi kalau misalkan di kunjungan kerja atau kemana nggak ada telur dadar nggak apa-apa ya. Apa-apa. Di rumah aja. Oh masih bisa kayak gitu ya. Bisa. Nggak candu banget. Ini lucu juga ya, ternyata kan banyak orangnya yang suka sama apa ternyata pas hari itu hobinya tuh sukanya tuh sederhana ya. Telur dadar ya, yang penting enak aja makan. Sama pakai kecap gitu Pak, gimana telur dadarnya? Ya kalau lebih enak lagi kecap sambal bawang gitu, itu baru lebih mantap. Nasinya panas. Juara, oke ya. Jadi ini fakta-fakta serunya benar semua ya? Benar semua. Nah benar semua. Bahaya nih yang bocorin. Ini makanya hati-hati Pak sama Humas DPRD Pak. Oke, tadi kemarin sih kan baru beres reses juga ya? Iya. Betul. Alhamdulillah reses 3 itu ya. Reses ketiga ya. Di Kabupaten Bekasi ya? Bekasi, Dapil. Kemarin di reses ini Pak menemukan fakta-fakta apa ataupun juga misalkan ya kan namanya reses kan rasa aspirasi ya? Pasti. Apakah ada aspirasi-aspirasi yang baru yang mungkin ini ternyata belum pernah nih kan Bapak udah 3 periode ya? DPRD, apakah ini baru juga kejadian atau seperti apa? Pernah? Ada. Kalau yang baru itu saya kemarin ada reses di sekolah SMA gitu ya. Nah kepala sekolahnya itu malah menyaksikan tamatan SMA-nya karena tidak bertatap muka dan standar pembelajarannya itu lebih berkurang otomatis kan. Nah itu dia mengucapkan bahwa ada kekhawatiran tamatannya ini agak kurang kurang dari standar mungkin dari standar proses belajar mengajarnya ya betul. Karena kan itu dengan webinar kan itu
Zoom itu kan ada yang orang bisa mengerti, kadang-kadang keputus atau apa nggak efektif. Nah itu. Itu ada di sana. Ada malah kepala sekolahnya yang melakukan itu ya. Itu baru maksudnya dia menyaksikan tamatan ini agak kurang gitu. Apa ya? Maksudnya kurang dari standar lah ya. Ya, mungkin seperti itu. Nah, itu yang harus menjadi perhatian kita juga di Jawa Barat gitu. Itu juga unik juga ternyata ya, karena memang kalau misalkan ngomongin pendidikan ya kita juga semua lagi semua gitu ya. Semua cuma ternyata ada. Ya, ada yang merasakan itu. Jadi nah itu menjadi atensi kita untuk kita teruskan ke pemerintah provinsi. Bagaimana nanti ke depan di tengah pandemi ini proses belajar mengajar itu tetap berjalan baik, normal dengan standar kurikulum yang memang sudah disiapkan oleh pemerintah pusat ataupun provinsi. Yang penting efektif itu efektif ya. Betul. Nah, selama kemarin reses cukup berapa lama Pak kemarin reses Pak? Itu 8 titik ya, 8 titik ya 8 harian lah. 8 harian. Dari 8 harian selain sekolah itu ada yang lagi unik nggak Pak? Kalau temuan-temuan, mungkin temuan-temuan misalkan ya, masalah bansos penerimanya kenapa ada yang berulang-ulang gitu, ada yang nggak dapet, malah ada yang satu satu RT itu hanya dapat 3 gitu-gitu, yang lainnya nggak dapat. Nah ini kan pendataan ini yang memang juga kita teruskan ke pemerintah provinsi agar supaya menjadi perhatian dari mungkin dinas sosial untuk mendata ulang atau mereka mensupport data ke pemerintah pusat itu seperti apa gitu. Itu yang kita dorong. Betul. Jadi kemarin terdampak banget lah ya tentang COVID inilah COVID. Ya. Betul. Selain tentang bantuan dan lain-lain, kalau misalkan saya tanda kutip ada kejadian unik nggak Pak? Kalau misalkan selama reses nih, Bapak udah 3 periode nih ya, dari 2009 dong ya. Uniknya? Unik apa? Misalkan ada yang cubit-cubit gimana, atau yang foto-foto yang gimana? Kalau itu setelah selesai reses pada berebut minta foto gitu ya. Sama ibu-ibunya biasanya ada yang minta apa namanya itu? Buat marawisan gitu. Marawisan itu seragamnya semua satu set tuh. Gitu, Bapak minta. Jadi itu yang kita temukan. Ya memang wajar lah ya, karena kita berangkat dari sana, mereka yang memilih kita, nah kita berkontribusi sesuai dengan kemampuan kita, yang nggak ada masalah kalau menurut saya. Betul. Gitu. Nah, Bapak juga kan saya sudah follow IG Bapak udah lama ya. ternyata Terima kasih sama-sama Pak. Nah, jadi saya lihat ini ternyata Bapak suka aktif juga ya. Betul, aktif juga, terus juga bersama teman-teman dari TNI, dari Polri. Ini kedekatannya seperti apa sih Pak dengan aparat TNI dan Polri? Oh iya, itu memang karena dulu saya pernah jadi pimpinan di Komisi 1. Nah, relasi ataupun kerjasama yang sudah terjalin itu tetap terus kita lakukan gitu, walaupun sekarang saya memang masih di Komisi 1. Dan itu kita teruskan ininya baik hubungan dan kerjasama yang memang secara ini bisa kita membackup teman-teman di Polri dan TNI seperti itu. Sinergi lah ya. Betul. Jadi kerja sama ke depan kita saling bantu. Gitu. Betul. Dan ini juga lumayan saya baca CV-nya juga ya, kurikulum vitae-nya ini ternyata menjabatnya banyak banget nih Pak. Alhamdulillah. Ya, tadi dengan resesnya, kunjungan kerjanya dan yang lain-lain ya kan. Ini banyak banget loh pengalaman-pengalaman. Pernah menjabat sebagai ketua Komisi 1 kan ya? Pernah. Terus juga menjadi ketua fraksi. Ketua fraksi di juga periode pertama. Dan sekarang ternyata yang paling baru nih ya. Sebagai ketua Tekbol. Jadi alhamdulillah dipercaya teman-teman pusat, saya sebagai pengurus Tekbol Jawa Barat. Dan ini memang olahraga baru. Nah itu Pak, pertanyaan Tekbol itu apa Pak? Tekbol ini asalnya dari Hungaria ya. Jadi ini mungkin awalnya itu sekelompok keluarga atau pihak di sana lah ya melakukan penemuan ini, terus lama-lama disosialisasikan dan sekarang sudah sampai di Indonesia. Dan alhamdulillah kita sudah mempunyai di tingkat provinsi kita sudah ada semuanya, alhamdulillah, dan tinggal kami di Jawa Barat melakukan rekrutmen untuk pengurus kabupaten kota. Dan kita sudah ada 13 yang siap akan bergabung ke Tekbol Provinsi Jawa Barat. Mantap. Itu kabupaten kota ya? Ya, kabupaten kota. Memang ini agak unik karena
komposisi dari bola kaki, takraw, dan apa ya, keahlian dalam inilah ya, mengolah tubuh ya, pakai dan nggak boleh pakai tangan gitu cara mainnya gitu. Oh, jadi kayak volley tapi pakai kaki mungkin ya. Kaki sama nahan sini dada. Boleh. Jadi kalau udah bola udah 2 kali di kita itu udah harus keluar ke sebelahnya gitu. Oke. Soalnya gini, kalau misalkan pas saya baca tekbol, mungkin gambaran mungkin orang awam ya, kayaknya takraw deh gitu kan ya. Tapi bolanya kayak bola voli gitu. Kayak bola voli gitu. Dan itu ada mejanya seperti bola pingpong tapi dia agak melengkung ke bawah. Jadi kayak tenis meja gitu. Iya, kayak tenis meja gitu. Saya kira kayak volley gitu kan. Susah juga ya. Tapi boleh nanti saya undang nanti ya. Boleh ya Pak ya? Asik. Oke ya. Dan saya juga pengurus di Pemuda Tani Jawa Barat. Iya, Pemuda Tani juga kan. Pemuda Tani dalam wilayah Jawa Barat. Betul. Dan ini sudah ada di kabupaten kota. Betul. Saya hanya meneruskan, dan kemarin kita menemukan petani di Kabupaten Bogor. Betul. Itu petani sawi ya kalau nggak salah ya, itu nggak bisa melakukan penjualan hasil panennya karena posisi pandemi ya. Betul, saat itu memang, jadi kalau dia paksain jual dia hanya dapat Rp100 gitu per itu. Jadi kita merasa sesama inilah ya, pemerhati petani. Betul. Dan saya pengurus di Pemuda Tani, jadi kita beli semua hasil pertanian mereka. Betul. Terus kita bagi-bagikan ke warga yang terdampak pandemi pada saat itu dengan teman-teman DPRD di Kabupaten Sukabumi. Ya, kita ikut sertakan juga. Ya, itu juga karena mungkin kalau misalkan kita lihat pandemi ya berdampak semua sektor ya. Semua sektor ya, yang maksudnya juga pertanian dan lain-lain. Betul, apalagi yang mungkin bukan pekerja kantoran lah ya Pak ya. Kalau misalkan pekerja kantoran mungkin WFH tetap aja. Iya. Gaji bulanannya masuk ya gitu kan. Tapi kalau untuk kayak petani, wira swasta itu kan terdampak langsung. Tapi kita sebelum ngobrol masalah PPKM dan yang lain-lain, saya sedikit ini Pak, ada timbul pertanyaan Pak. Kan Bapak sudah menjadi anggota dewan selama 3 periode ya. Lahir di Medan. Terus kenapa sih Pak ada gambaran untuk jadi anggota dewan Pak? Dengan jabatan yang begitu banyak loh. Kalau saya jadi Bapak mungkin pusing Pak. Ya, jadi memang awal bergabung dengan Partai Gerindra itu dari 2008 ya. Saya 2008. Termasuk pengurus di Jawa Barat. Betul. Yang pertama. Dan untuk pada saat itu saya mengisi pencalonan di DPRD Provinsi Jawa Barat. Betul. Dapil Kota Bekasi sama Kabupaten Bekasi di periode pertama. Nah, alhamdulillah terpilih gitu ya. Mungkin rezekinya ya. Ya, mungkin dah langkah dan rezekinya karena ada terah Sundanya ya. Iya betul, karena terah Sundanya. Ibu saya kan memang dari Sunda dan hari-harian juga dipanggil kita Cecep kan gitu. Nah, jadi alhamdulillah memang ada terah Sundanya ya, kepilih. Dan dari perolehan suara pribadi di periode pertama, kedua dan ketiga ini kelihatan naik semua. Jadi terus. Mungkin ada kepuasan dari pemilih dan ya. Kepercayaan juga ya. Dan alhamdulillah itu yang menjadi bertahan sampai saat ini. Gitu. Nah, kalau misalkan kan kalau bisa lihat background ya Pak, ternyata kan Bapak ekonom ya. Sarjana ekonomi dan ekonom ya. Karena dilihat pendidikan non formal juga kan banyak banget tentang pendidikan atau sertifikasi tentang ekonomi. Kok jadi terjun ke politik Pak? Ya, jadi memang waktu awal dulu tamat SMA itu saya pernah mau masuk polisi. Betul. Almarhum orang tua nggak ngasih ya. Jadi dia bilang, udah jangan gitu kan. Kuliah aja, jadi kuliah. Kalau dulu itu tahun 90-an itu kan kalau laki-laki itu kalau kerja di perbankan kan gagah banget lah ya. Bener, semua orang tua menerima untuk jadi calon menantunya. Sama kayak PNS kayak sekarang gitu mungkin ya. Nah, tapi kan makin lama kan berubah zamannya. Jadi memang saya sampai sarjana ekonominya sampai SE-nya itu S1-nya di ekonomi. Dan S2-nya kita ambil politik karena menyesuaikan dengan sekarang di DPRD. Betul. Gitu. Jadi sebenarnya pas awal masuk anggota jadi politik gimana Pak? Saya harus terjun ke masyarakatnya atau seperti apa? Oh iya, jadi karena kita dipilih oleh masyarakat, otomatis kan mereka punya harapan. Orang per orang ya, punya harapan dia mau begini-begini. Tapi kan itu semua kalau kita
ini kan nggak mungkin kita satu-satu, jadi kita harus memenuhinya dan kita ikut dalam membentuk regulasi ataupun regulasi. Sesuatu produk untuk pembangunan di dapil yang saya terpilih dari situ ya. Jadi itulah regulasi-regulasi pembangunan itulah yang menjadi inisiatif saya untuk pemilih di Kabupaten Bekasi. Dan terus sampai 3 periode gitu. Karena mungkin ada rasa belum puas untuk memuaskan masyarakat mungkin ya. Jadi kayak harusnya memperbaiki lagi, pasti. Karena gitu, kan dari tingkatan masyarakatnya juga kan berbeda-beda, keinginan dan harapannya beda-beda. Jadi itu yang kita penuhi secara berkala dalam setiap tahunnya supaya ini bisa meratakan kepuasan bagi pemilih kita di dapil. Oke, mantap ya. Soalnya nggak gini loh, kalau misalkan lihat CV-nya Pak Sahrir, hebat juga ini ya, saya bilang dengan pengalaman banyak, terus juga saya juga Dewan Pembina Literasi Jawa Barat. Nah, kan itu juga. Karena saya mau baca satu-satu Pak, banyak gitu. banget Pak. Udah ada semua datanya. Udah ada semua. Oke. Berarti saya tinggal nunggu aja ya. Nah, tadi disebut juga. Tadi kan pemuda tani, tekbal, literasi. Sebenarnya motifnya ya, mungkin bisa dikatakan motif mungkin. Motivasi Bapak untuk menjabat sebagai ketua-ketua itu teh sebenarnya gimana Pak gitu? Apakah kan kalau saya orang awam ya, capek Pak. Iya, benar. Jadi motivasi itu sebenarnya ya namanya kita diminta, mereka datang. Bang, boleh bantu kita di sini. Gini kita sama-sama berjuang. Ya udah, ayo, saya bilang gitu kan. Nah, teman-teman di literasi juga awalnya sebelum ada saya itu mereka agak belum, mungkin nggak berapa kedengaran lah ininya ya, pergerakan dan lain-lain. Nah, begitu saya masuk, kita sama-sama jalan gitu ya dengan teman-teman literasi, dan yang bergabung juga ada dari Depak sini, Provinsi Jawa Barat itu juga udah bergabung dengan kita, istri-istri Depak se-Jawa Barat itu udah gabung dengan literasi, dan alhamdulillah itu juga kita terus melakukan program-program yang membantu ibu ataupun orang tua murid yang di tengah pandemi ini kita banyak membantu dari segi literasinya. Berarti sebenarnya kalau dari sekian banyak jabatan dan tanggung jawab yang Bapak ambil itu sebenarnya kepercayaan orang ya? Iya, lebih banyak seperti itu. Jadi, dan satu lagi ada di IPHI Jabar. Iya, makanya. Jadi kepercayaan juga. Itu bisa dijelasin tentang gimana Pak tuh? Di mana? IPHI juga Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, ya, alhamdulillah saya sebagai Dewan Pembina juga di sana. Ya, itu teman-teman menunjuk langsung, ya kita support, dan ini ada proses pemilihan yang baru kalau nggak salah. Nanti kita lihat saya sebagai apa, kita belum tahu. Tapi harapan mereka saya terus ikut membantu IPHI Jawa Barat. Tetap kita, ya alhamdulillah kita punya ide-ide yang bisa diterima untuk Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia. Betul. Dan ini juga banyak banget sih. Dari pertanyaannya, capek nggak Pak sih? Ya kan nggak setiap hari itu kerjaannya, enggak lah. Tapi kan tanggung jawabnya gede loh Pak. Iya, jadi paling ya kita mensupport, ya kan, mendukung, hanya itu aja. Dan mereka minta masukan-masukan yang mungkin menganggap saya lebih tua kali ya. Abang jadi ya, jadi mereka berharap kita bisa memberi motivasi-motivasi untuk posisi-posisi tadi di Jawa Barat ya. Dan tadi sekian banyak tanggung jawab, tidak lepas dari pandemi ya Pak ya? Iya. Betul. Dan saya juga lihat di Instagram Bapak juga sering terjun ke masyarakat Pak. Ya, alhamdulillah. Tentang jadi satgas dan yang lain-lain, bahkan membagikan APD dan yang lain-lain. Nah, sekarang alhamdulillah Jawa Barat turun nih. Turun. Keberhasilannya sangat cukup lumayan efektif. Nah, saya mau tanya dulu sebenarnya kepada Bapak yang terjun langsung. Sebenarnya perkembangan di masyarakat dengan PPKM itu seperti apa sih Pak? Yang Bapak langsung lihat gitu. Iya, di tengah PPKM ini memang dari sisi pandeminya ya, masyarakat memang agak terpukul. Satu ya, baik itu pelaku ekonomi, pertanian, semuanya, usaha ya, UMKM dan lain-lain, ini semua terpukul, dan makanya kita mencoba mendorong agar pandemi ini bisa cepat dari level 4 yang awalnya di Jawa Barat, kita ajak
kita motivasi masyarakat supaya benar-benar bisa mematuhi pandemi ini, supaya mereka juga bisa segera keluar dari posisi zona ini zona ketidaknyamanan mungkin ya. Level 4 ya. Itu agak pedas kalau keripik itu agak pedas ya. Lada kata ya. Nah, jadi sekarang alhamdulillah kerja semua, baik pemerintah provinsi, teman-teman di DPRD ikut memonitoring nih semua ya kan, teman-teman di kesehatan ya, dokter dan perawat dan lain-lain ini kita sama-sama bisa melewati level 4 itu jadi ini usaha semua masyarakat di Jawa Barat. Betul, dan cukup lumayan lama juga sih Pak ya PPKM ya. Iya, memang mungkin itulah tadi ada masyarakat yang memang belum bisa mematuhi awalnya mungkin ya. Nah, sekarang mereka udah punya kesadaran dengan berkepanjangannya PPKM ini otomatis juga mengganggu perekonomian kita semuanya seperti itu. Jadi sedikit rada terbebani juga mungkin masyarakat. Ya, pasti. Sampai ada restoran mau mengibarkan bendera putih kita gitu lihat kan. Nah, itu kan berarti memang benar-benar dari sisi ekonomi mereka terganggu. Juga ada pengurangan tenaga kerja seperti itu. Nah, itu yang kita antisipasi supaya jangan terjadi di Jawa Barat. Betul. Itu kan di daerah-daerah itu udah banyak ya ibarat putih gitu kan. Sedikit mungkin sedikit gimana, cuman tapi memang kita juga tidak bisa menyalahkan ya Pak ya. Cuman ya makanya mungkin kita sinergi lah ya dari atas dan bawah. Benar sekali. Nah, ini yang jadi perhatian Bapak terjun langsung Pak, jadi satgas langsung gitu Pak. Nah, itu ditunjuk Satgas DPR RI. DPR RI kan bentuk Satgas ya, teman-teman DPR RI membentuk kabupaten, provinsi dan kabupaten kota. Nah, kita ditugaskan di Jawa Barat nih. Dan saya memang secara langsung kemarin menurunkan beberapa alat pelindung, masker. Itu ada ke Rumah Sakit Al Ihsan, Rumah Sakit Hasan Sadikin, terus BPSDM, terus ada di lab Ketsda ya. Itu ya, memang mereka secara langsung yang bersinggungan dengan pasien-pasien COVID. Nah, itu yang kita atensi kemarin dan alhamdulillah mereka menyambut baik dengan bantuan-bantuan yang saya dapatkan itu. Dan ternyata Bapak sebagai wakil ketua Satgasnya ya? Iya, saya wakil ketua Satgas. Nambah lagi Pak tanggung jawabnya. Benar. Tapi dari kemarin kan pas Bapak sebagai wakil ketua Satgas terus juga terjun ke masyarakat. Itu beberapa titik sih Pak yang Bapak telah kunjungi. Jadi kan dari tadi kalau misalkan tadi kan pemberian bantuan ya. Apakah kalau pernah nggak sih Pak keterjun ke masyarakat langsung terus menemukan yang mungkin bisa dikatakan menyentuh gitu, bagaimana sih lihat keluarga atau seperti apa gitu? Ada itu lebih banyak di dapil ya, ada beberapa dapil itu yang kita lakukan itu, dan di tempat-tempat lain juga saya temukan itu. Saya juga Dewan Penasehat di IPSM kalau nggak salah, Ikatan Pekerja Sosial Mandiri Indonesia. Nah, itu jadi kita dapat info dari teman-teman yang di lapangan. Ya, paling saya mensupport misalnya masalah penyediaan ambulan yang memang pasiennya ini udah agak parah dan nggak bisa dibawa ke rumah sakit. Nah, itu yang kita fasilitasi. Fasilitasi di situ. Dan kalau misalkan tadi kan keliling-keliling nih ya Pak ya, pernah nggak sih nemu wilayah ataupun titik yang bandel Pak? Diberikan pemberitahuan ataupun informasi tentang ayo pakai masker, ayo jaga jarak, ada yang bandel nggak sih Pak? Pernah nemu nggak sih Pak? Ya, kalau begitu pasti ada. Ada aja ya. Pasti ada, tapi daerahnya nggak usah kita sebut lah. Ada, tapi ada lah ya. Itu gimana Pak? Pendekatannya kita melalui teman-teman yang di daerah tentunya kita misalnya saya temukan itu kita foto terus kita kirim ke teman-teman mungkin DPRD-nya ataupun kalau kita kenal dengan kepala daerahnya kita forward biar mereka bisa antisipasi warganya. Nah, itu yang kita sampaikan. Tapi kalau secara langsung ya ada berupa sosialisasi aja seperti itu. Tapi kalau misalkan dari tempat-tempat kayak gitu dan yang lain-lain gitu kan ya, sebenarnya kalau untuk ke nakes-nakesnya sendiri kan kemarin lihat APD gitu kan, itu sebenarnya bantuan-bantuan seperti itu sumbernya dari mana sih Pak?
Kebetulan saya ada teman-teman yang di Jakarta. Betul. Ya, mereka memproduksi alat kesehatan itu. Betul. Saya hanya menyuratin mereka, bantuin abang dong untuk wilayah Jawa Barat. Oke. Nah, mereka mensupport itu gitu aja. Oke, jadi dari semua sumber yang ada, mungkin Pak Sarif itu hanya mengumpulkan, membuka jaringan selebar-lebarnya. Ya, jadi hanya menyuratin gitu ya. Saya kasih tahu untuk rumah sakit ini segini, rumah sakit ini segini gitu. Paling dari teman-teman saling support sama mereka lain support, ya. Dan katanya juga pernah pakai dana pribadi juga, Pak. Ada. Pasti ada. Hebat sekali saya. Dengan berbagai macam tanggung jawab tapi masih mau gitu Pak untuk mengeluarkan dana pribadi. Yang 2,5% itu aja kita keluarin ya. Haknya ya, tanggung jawab juga ya. Hebat. Gitu. Jempolan nih. Alhamdulillah ya, makanya semakin dipercaya terus mungkin dia sama orang tentang jabatan-jabatan semuanya. Alhamdulillah ya Pak ya. Nah, kita kan lihat kalau misalkan Jawa Barat dengan tentunya kan kerjasama sinergitas antara DPRD, Provinsi Jawa Barat sendiri, tentu juga kabupaten kota, dan alhamdulillah Jawa Barat turun nih. Ya kan, levelnya dari 4, sekarang ada beberapa sih memang yang 19 kabupaten kan masih di level 3 ya. Tapi ada yang sudah masuk level 2 juga kan, kayak Garut, terus juga Tasik ya, Tasik, Kuningan dan yang lain-lain itu sudah level 2. Nah, sebenarnya yang paling menentukan menurut Bapak itu apa sih? Apakah kedisiplinan masyarakat atau seperti apa? Ya, pasti tingkat dari kedisiplinan masyarakat, baik itu melakukan kegiatan sosialnya hari ke harinya di daerahnya itu seperti apa. Nah, itu yang memang harus di monitor ataupun dijaga oleh pemerintah daerahnya supaya ini jangan menimbulkan kasus-kasus baru, kasus-kasus baru ataupun peningkatan gitu ya. Kerumunan. Bukan kerumunan. Untuk pemaparan terpapar baru itu. Jadi baru itu yang kita harap supaya bisa dibatasi oleh pemerintah daerahnya. Jadi itu hanya sebatas untuk ayo gini pengarahan aja gitu ya. Jadi itu yang kita harapkan pemerintah daerahnya, karena aktif yang terbebani juga pemerintah daerahnya sendiri. Pasti, kan itu baik itu bupati ataupun wali kota. Betul. Jadi mereka juga harus bekerja keras gitu ya, dan mungkin dari kita ada program dari Pol PP Provinsi Jawa Barat yang memang sudah bekerja sama dengan kabupaten kota melakukan sosialisasi seperti itu. Oke, nah Pak, dengan berbagai macam kerjaan nih Pak ya, kan Bapak juga punya anak, punya istri di rumah kan. Apakah keberatan gitu Pak dengan kesibukan Bapak banyak ini, gimana Pak? Pernah ngeluh nggak sih Pak anak-anak? Pasti, kadang-kadang kan waktu kumpul atau waktu liburnya tersita ya. Betul. Nah, jadi kadang-kadang kalau mereka lagi ada acara, saya belum balik ya, nanti nyusul ke tempat acara seperti itu. Gitu. Jadi tetap harus ada pemenuhan juga lah. Ya kan? Tapi nggak pernah sampai marah gitu anak? Enggak lah ya. Jadi memang ya udah 3 periode kan udah paham lah. Tapi kalau untuk periode pertama pernah gitu? Pas periode pertama 2010. Periode pertama ya ada lah, karena kan masih kaget kan gitu kan. Karena seminggu di daerah gitu ya. Gitu. Jadi pernah aja untuk sekarang ngerti ya. Sudah paham semua. Sudah ngerti, dan alhamdulillah juga nih, karena saya lihat ternyata anaknya masih kecil-kecil ya. Masih ada yang kecil juga besar juga gitu kan. Kalau buat istri sendiri Pak gimana? Nggak pernah ngambek juga gitu? Enggak. Alhamdulillah. Karena memang udah tahu kegiatannya, terus sehari-harinya seperti apa, mereka sudah bisa memaklumi. Nah Kak, kalau misalkan dari sekian banyak kegiatan nih sebagai anggota DPRD ya, yang paling Bapak tunggu apa sih? Reses kah, kunjungan kerja kah, studi banding kah, ataupun paripurna kah? Yang paling ditunggu apa Pak? Yang paling ditunggu? Yaitu adalah kita bisa memuaskan masyarakat. Pemilih kita. Betul. Ataupun yang dari dapil atau secara umum seluruh masyarakat Jawa Barat. Nah, jadi mau apapun kegiatannya kan arahnya ke sana itu. Betul. Ya kan? Nah, jadi yang paling saya merasa puas itu ya bisa berbuat sesuatu untuk masyarakat Jawa Barat. Tapi kan kadang ya orang itu tidak puas Pak. Pernah nggak Pak selama menjabat, aduh saya kurang ini sama masyarakat, aduh kurang ini atau pasti ada.
Kadang-kadang kan ada usulan mereka 10 misalnya, mungkin yang terpenuhi hanya 7 atau 8, berapa. Betul. Nah, yang 2 itu kan, oh saya belum dibantu-bantu nih, Pak Haji katanya, kan gitu, pasti ada. Negur secara langsung atau apa pasti ada. Pasti ada aja, cuman mungkin memang, resiko ya? Ya, itu resiko, dan kita melakukan evaluasi dan tahapan-tahapan yang memang di mana masyarakatnya belum terasa kita menyentuh mereka secara langsung. Oke, jadi memang ada mungkinnya rasa aduh gitu kan, kata orang Sunda mah handeueul gitu kan, kata orang Sunda mah ya. Karena semua resiko sosial. Betul. Nah, jadi termasuk kita bisa ininya jadi tumpuan mereka betul. Berpegang teguh sama Pak Tahrir nih jadi mungkin ada yang sakit, ada yang meninggal, ada yang hajatan. Nah, itu semua kita harus bisa apalagi sekarang dan aspirasinya gitu. Jalan rusak, banjir dan lain-lain. Apalagi kalau misalkan Komisi 1 kan cukup lumayan berat ya, Bu. Iya. Mitranya ada 23 itu kalau nggak salah. Jadi memang cukup besar. Iya. Makanya cukup lumayan berat juga tuh, makanya jadi Komisi 1 tanggung jawabnya banyak, terus terjun ke masyarakat. Ini gila juga nih Pak Tahrir. Nah, sekarang kita berbicara tentang PPKM lagi ya, Pak ya. Tadi kan sudah dengan Bapak langsung terjun, melihat bagaimana masyarakat di bawah memberikan bantuan sekian banyak untuk para nakes dan yang lain-lainnya. Nah, sebenarnya kalau dari Komisi 1 Pak ya, kita berbicara tentang komisi ya. Kita berbicara tentang Komisi 1. Kan kalau misalkan PPKM itu instruksi dari pusat ya, Jawa Bali semuanya. Tetapi ada nggak sih Pak dari Komisi 1 yang bisa dikatakan kontribusi untuk PPKM ini ke depan seperti apa? Untuk kedepannya Pak? Kalau dengan Komisi 1 pasti kita nanti bersinergi dengan mitra komisi. Misalnya di Komisi 1 itu ada Pol PP. Nah, teman-teman ataupun Pol PP mengundang kita untuk sama-sama melakukan sosialisasi, misalnya apakah sudah divaksin dan lain-lain, ajakan untuk 3M misalnya, itu kita lakukan bersama-sama gitu. Terus pembatasan wilayah kita kita sosialisasikan juga supaya masyarakat bisa memenuhi dan tidak melanggar apa yang sudah kita sepakatin baik dari pemerintah pusat dan provinsi. Jadi tetap sinergi lah ya. Ada sinerginya dari dengan atas mitra. Bawah, Terutama dengan mitra komisi. Karena nggak bisa sendiri juga ya. Pasti. Dan ini sekian banyak kerjaan dan yang lain-lain. Ternyata ada fakta seru juga nih Pak. Ternyata Bapak suka ngedesain baju sendiri. Jadi soalnya masker sama bajunya sama ini Pak. Saya lihat masker sama bajunya sama ini. Ini desain sendiri Pak. Jadi ini memang ada langganan ya, tempat biasa jahit. Nah, dia keluarin bahan-bahannya. Nah, saya cocok-cocokin. Ini kesini nemu nggak? Nemu Pak. Ya udah. Tapi nggak gambar sendiri nggak? Enggak. Jadi kita dia udah punya ukuran saya, terus dia udah paham apa yang kita mau, seperti itu. Mix and match gitu lah ya. Ini bagus sama ini bagus sama ini gitu kan ya. Karena kalau saya lihat Bapak di Instagram ini selalu menarik aja tampilannya gitu ya. Kan ya. Jadi ya itu juga untuk meningkatkan UMKM kan, baik tukang jahitnya ya kan, yang punya. Betul. Kalau kita beli di mall kan, kan langsung berjalan ini. Kan yang untung importirnya kan. Ya, jadi kita jahit aja. Tukang jahitnya, tukang bahannya itu kan dapat semua. Oke, makanya soalnya nih kalau saya lihat ya di Instagram itu Pak Tahrir gaya terus nih. Ya kan. Jadi saya juga terinspirasi nih. Bajunya bagus nih, boleh. Gitu, nanti kan? Kalau mau diajak nanti. Siap. Jadi gitu ya. Jadi sebenarnya kalau untuk tampil gaya tuh nggak harus beli baju yang mall di mahal. Enggak usah. Yang penting mah punya tempat jahit yang cocok. Cari bahan, jahit aja. Jahit. Jadi dia kasih ini nama ini gitu ya. Nah, kita kombinasikan misalnya cocok, nanti ya udah. Mereka kan udah tahu ininya, ukurannya dan yang lain-lainnya. Dan itu juga menjadi salah satu bikin percaya diri makin tumbuh ya Pak ya. Ketika kita bisa membangun kerjasama dengan UMKM, terus juga membangun rasa kepercayaan juga UMKM terhadap kita, ada seperti kepuasan itu, kita kan, juga. Pasti. Gitu. Jadi daripada kita beli ke mall, jadi udah ya. Misalnya ke mall kan udah dari sana luar kan, nggak mungkin di sini buatnya kan. Betul. Kalau ini kan kita meningkatkan perekonomian. Makanya saya tadi sedikit
kok sama ya motifnya ya, masker sama baju ya, ternyata satu tempat jahit. Oke Bapak, ini kita bakal games ya. Sebelum nanti ke pertanyaan selanjutnya, ini ada games namanya rapid question. Jadi nanti saya bakal membacakan 2 kata. Nanti Bapak langsung jawab dengan cepat. Oh gitu. Oke. Ya. Jadi nanti dipilih. Pokoknya kata yang pertama muncul di benak Bapak itu langsung dijawab. Oke. Siap ya. Yang pertama adalah motor atau mobil. Motor. Kopi atau teh? Teh. Bengkel atau rumah makan? Bengkel. Bengkel. Lama mikirnya nggak ada apa nih ya. Masakan Padang, masakan Sunda? Padang. Legislatif, eksekutif? Tunggu waktunya. Bisa juga jawab ke sana ya. Padahal udah gini loh. Udah saya udah deketin loh Pak ini. Apa nih jawabannya nih ya? Apakah bakal 4 periode atau beda lagi nih gitu kan? Ya kan benar, tunggu waktunya. Tunggu waktunya bener. Saya udah nungguin ini. Jawab apa nih gitu kan. Oke, tadi motor mobil ya. Tadi pilihnya motor. Kenapa dengan motor? Ya lebih natural dan lebih alami aja kalau lebih motor. Alami, lebih selap-selip juga gitu kan ya. Karena memang dari sana ininya ya, mudanya lama di sana. Awal mulanya di situ lah ya, di motor ya, jadi lebih seneng motor. Terus kopi dan teh tadi? Teh ya? Teh. Tadi juga saya lihat Bapak minum teh ya. Iya, kopi kurang ini saya. Kenapa nggak suka? Apa namanya ya? Karena memang dari dulu itu ngeteh terus kita. Kopi agak jarang. Jadi karena biasanya ngeteh, jadi kopi sedikit kurang. Tapi bisa masuk dong? Bisa, kopi bisa. Nah, ini bengkel sama rumah makan nih. Orang kalau sebenarnya harusnya dua-dua, karena kalau nunggu di bengkel kan lama, pasti ke rumah makan, ya kan? Cuman kan nggak bisa jawab dua-dua tadi. Iya, nggak bisa jawab dua. Bengkelnya dulu. Bengkel dulu biar. Karena kalau dari rumah kan ke bengkel dulu baru makan kan? Iya benar. Jadi bengkel dulu saya pilih. Jadi sekarang ke bengkel dulu aja, karena bisa ke rumah makan ya. Itu ada poinnya atau enggak itu? Ada poinnya. Nanti bisa dilihat di YouTube-nya Pak poinnya. Tadi bengkel ya. Tapi biasanya kalau ke bengkel ada bengkel langganan nggak? Pastinya ada karena itu kepuasan kita juga ya, dengan baik dengan mekanik, dengan penanganan mereka kepada kitanya gitu. Kalau di motor lebih ke setelan. Tapi kalau misalkan ke bengkel, kan tadi ibaratnya bengkel motor lah. Biasanya cuma servis doang atau modifikasi dan yang lain-lain? Ada modifnya. Pasti ada modifnya. Kadang-kadang mereka undang, ini ada yang baru nih gitu. Apalagi kalau suka otomotifnya gatel kayaknya. Ya, jadi rencana hanya senilai rupiah yang dikeluarkan, lama-lama jadi besar ya. Sedikit-sedikit aja gitu ya. Oh ini tambah ini dong. Ini dong. Pasti. Apalagi kalau suka otomotif gitu kan ya. Terus tadi masakan Padang, masakan Sunda. Lebih Padang ya. Padang ya. Karena memang dari dulu ya. Dari dulu. Dan ini kalau misalkan masakan Padang, dari sekian banyak masakan Padang, lebih kan telur dadar nggak usah masuk deh. Itu wajib. Telur dadar itu wajib ya. Rendang kah, ayam pop kah, atau apa yang paling favorit selain telur dadar? Mungkin pala ikan, ayam gulai. Gitu ya. Itu gitu. Kuah-kuah pedas-pedas. Tapi masuk makanan Sunda masuk nggak sih Pak? Masuk. Jadi kalau misalnya dari Jakarta atau dari Bandung, kadang-kadang makannya di itu tuh, yang apa? Di rest area, bukan? Bukan, yang keluar Jatiluhur itu. Sambal hijau. Sambal hijau. Purwakarta. Yang lauknya pakai ditingkat gitu kan. Betul. Ada kentang yang diapain itu, terus ayamnya gitu kan. Itu kita makan Sunda ya. Dan terakhir, nah ini yang saya pengen tanya, legislatif dan eksekutif tanggal mainnya belum keluar ya? Belum. Tunggu waktunya kan. Tunggu waktunya. Karena kan penasaran kan Pak. 2024 masih lama. Kita tuntaskan dulu legislatifnya ini. Mungkin kan ada kalau misalkan kata orang Sunda mah ngawang-ngawang heula gitu Pak. Ngebayangin dulu gitu. Ada kebayangan nggak gitu Pak? Ya karena kita di Gerindra kan nanti ada arahan DPP seperti apa. Misalnya untuk membackup di sini dia butuhkan
anggota fraksinya di sini ya kita menyesuaikan itu aja. Jadi kalau untuk pribadi nggak nih? Belum ada. Tunggu arahan partai aja. Soalnya ini udah 3 periode nih, mau nambah lagi nggak atau mau pindah lagi nih gitu kan? Ya nanti kita lihat, misalnya partai memerintahkan di Jawa Barat atau kemana ya kita mengikutin hal itu. Mengikutin hal itu. Oke. Ini seru banget ngobrol sama Pak Syahrir ya. Gak kerasa ya Pak, udah hampir sejam lah kita ngobrol. Jadi dari sekian karena dijanjiin mau bikin baju kali itu. Oh iya kan tadi mau janjiin baju, terus katanya tadi mau ngajak main golf ya kan. Makanya nih ayo. Boleh ya. Nah, Pak, tapi sebelum kita ditutup ya Pak ya, Bapak boleh dong memberikan closing statement ataupun juga ujangan-ujangan ataupun juga nasihat-nasihat buat masyarakat di Jawa Barat, apalagi terkait dengan PPKM, biar makin disiplin kah atau biar makin memperketat protokol kesehatan. Enggak Pak? Boleh, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada seluruh masyarakat di Jawa Barat, walaupun kita saat ini sudah di posisi level 2 dari PPKM, tapi kita jangan berlengah diri tentunya, karena ini masih bisa saja kita akan dilanda oleh COVID ini dan bisa tinggi lagi. Yang paling penting kita terus mematuhi apa yang sudah menjadi peraturan dan anjuran dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi. Mari kita sama-sama ikutin dan kita patuhi. Ini juga untuk kebaikan kita semua, dan jangan lupa ikutin anjuran untuk agar divaksin dan memenuhi semua prosedur kesehatan 3M dan lain-lainnya. Itu yang menjadi perhatian kita untuk melalui atau mengakhiri masa pandemi COVID-19 di Jawa Barat, agar perekonomian dan semuanya bangkit tentunya, dan Jawa Barat bisa lebih juara. Oke. Boleh mungkin jangan terakhir Pak untuk ajakan vaksinasi masyarakat Jawa Barat. Oh ya. Masyarakat bisa melihat situs-situs pemerintah Provinsi Jawa Barat yang untuk melakukan vaksinasi, ataupun dari TNI Polri silahkan diikutin, ataupun dari instansi pemerintah pusat, BUMN yang melakukan vaksin ikutin, dan itu memang sudah difasilitasi oleh negara. Oke, jangan lupa ya. Pokoknya buat masyarakat Jawa Barat mah vaksin wajib. Dan kalau nggak vaksin nggak bisa masuk mall. Nah itu Pak gitu. Tapi kadang gini, ada anekdot ya Pak ya. Ada anekdot yang bilang buat suami-suami nih ya, udah istri-istrinya jangan divaksin, biar istrinya nggak ke mall. Nggak ke mall, online dia. Oh iya sih, benar juga ya. Lagi tidur di foto kartu kredit, ya kan? Juga. Kita bangun itu barang-barang udah penuh di rumah. Tagihan Jadi vaksin aja. Vaksin aja lah ya, biar ke mall ya, biar dapat diskonan ya. Bener. Oke, pinter juga ya para perempuan-perempuan. Iya. Bahaya juga. Jadi kalau nggak ke mall, online-nya kan penuh juga. Iya juga ya. Parah juga ya. Kalau online semua nanti karyawan mallnya yang malah jadi di ini PHK. Oke. Ya kan, nggak ada orang ke mall. Nah, itu yang penting vaksin aja dulu ya. Aja. Biar masuk mall aja deh gitu. Bapak, terima kasih ya. Terima kasih. Salam sehat selalu. Ya, pokoknya sukses. Kita tunggu ya gebrakan-gebrakan dari Baik, Bapak. Insya Allah. Mohon doa dan dukungannya. Dan gebrakan-gebrakan dari Komisi 1 tentunya ya. Tentu, pasti. Oke, sebelum itu buat Sobat Vox Pop semuanya, terima kasih nih yang sudah gabung barengan kita. Jangan lupa untuk cek YouTube-nya di DPRD Provinsi Jawa Barat, dan juga di Spotify-nya di Vox Pop Podcast. Langsung aja like, comment, subscribe, dan juga di-share juga buat semua masyarakat Jawa Barat biar makin pinter nih apalagi ngobrolin masalah COVID, PPKM, ataupun regulasi-regulasi yang dihadirkan oleh DPRD Provinsi Jawa Barat. Terima kasih banget buat semua kru Humas DPRD yang bertugas. Humas DPRD juaranya. Terima kasih lagi kepada Pak Syahrir. Kita tunggu episode-episode yang lebih epic lagi dari Vox Pop Podcast-nya. Reja pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.